Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Babu umuril islami. Utawi iki iku bab nerangaken pira-pira perkarane Islam. Tapi api ora arep nggone. Ora wet. Delok. Bismillahirrahmanirrahim. Babu umuril islami. Utawi iku bab nerangaken pira-pira perkara Islam. Haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id bin Jamil. Haddatsana paring hadisna ing kita Qutaibah ibnu Sa'id bin Jamil bin Tarif bin Abdullah As-Saqafi an Malik bin Anas fima quri'a alaihi an Abi Suhairin an abihi annahu sami'a Talhah ibna Ubaidillah radhiyallahu anhum radhiya muga-muga ngridani Allah sinten Allah anhum maring kabeh. Qala dawuh sinten Talhah ibni Ubaidillah. Qala dawuh sinten Talhah ibnu Ubaidillah. Jeneng Ubaid ku asline apik lho, Guys. Apik Ubaidillah ku apik. Ja'a teka rajulun sapa wong lanang ila Rasulillahi maring Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ila Rasulillahi maring Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Min ahli Najdin, saking penduduk Najd. Sairur roksi, kang acak-acakan rambuté. Nasma'u krungu sapa kita. Nasma'u krungu sapa kita. Dawiya sautihi ing bantere suarane rajulun. Dawiya sautihi ing bantere suarane rajulun. Wala nafqahu lan ora paham sapa kita. Wala nafqahu lan ora paham sapa kita ma ing barang. Yaqulu kang ngucap sapa rajulun ing ma. Yaqulu kang ngucap sapa rajulun ing ma. Hatta dana, sehingga marek sapa rajulun. Hatta dana sehingga marek sapa rajulun. Min Rasulillahi saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Min Rasulillahi saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faidha huwa mongko dumadaan utawi rajulun. Faidha huwa mongko dumadaan utawi rajulun. Yas'alu iku takon sapa rajulun. Yas'alu iku takon sapa rajulun. Yas'alu iku takon sapa rajulun anil islami saking Islam. Faqala mongko dawuh
Rasulullah sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khamsu salawatin fil yaumi wal lailati. Ai al islamu khamsu salawatin. Iku 5 pira-pira salat fardu. Fil yaumi ing dalem sedina wal lailati lan sawengi. Faqala mongko ngucap sapa rajulun. Hal alayya ghairuhunna. Hal alayya ana toh iku tetep ing atase ingsun. Ghairuhunna utawi sakliyane khamsu shalawatin. Ghairuhunna utawi sakliyane khamsu shalawatin. Qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ora illa anta tawwa'a kejaba yen to gawe sunnah sapa sira. Illa anta tawwa'a kejaba yen to gawe sunnah sapa sira. Wasyamu syahri ramadhana lan poso ulan Ramadan. Faqala mongko ngucap sapa rajulun. Hal alayya ghairuhu. Hal alayya ana toh iku tetep ing atase ingsun. Ghairuhu utawi sakliyane siyamu syahri Ramadan. Ghairuhu utawi sakliyane siyamu syahri Ramadan. Faqala mongko dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ora illa anta tawwa'a kejaba yen to gawe sunnah sapa sira. Illa anta tawwa'a kejaba yen to gawe sunnah sapa sira. Wa dzakara lan nutur lahu maring rajulun. Rasulullah sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakata ing zakat. Faqala mongko ngucap sapa rajulun. Hal alayya ghairu. Ana toh iku tetep ing atase ingsun ghairuha utawi sakliyane zakat. Qala dawuh sinten Rasulullah, la ora illa anta tawwa'a kejaba yen to gawe sunnah sapa sira. Illa anta tawwa'a kejaba yen to gawe sunnah sapa sira. Qala ngucap sapa rajulun. Qala ngucap sapa Talhah bin Ubaidillah rawi hadis. Qala ngucap sapa Talhah bin Ubaidillah. Fa'adbara mongko mungkur ar-rajulu sapa wong lanang. Wa huwa hale utawi rajulun yaqulu iku ngucap sapa rajulun. Wallahi la azidu ala hada wala anqusu minhu. Wallahi demi Allah la azidu ora bakal nambahi sapa ingsun ala hada ing atase iki wala angkusulan ora bakal ngurangi sapa ingsun minhu saking hada wala angkusulan ora bakal ngurangi sapa ingsun minhu saking hada. Faqala mongko dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aflaha in sadaqa. Aflaha beruntung in sodako lamun bener sapa rajulun. Haddasani haddasa paring hadis ni ing ingsun Yahya ibnu Ayyub wa Qutaibah ibnu Sa'idin jami'an an Ismaila ibni Ja'far an Abi Suhailin an abihi an Talhah ibni Ubaidillah
Anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadal hadisi kelawan ikilah hadis nahwa hadisi Malik sepadane hadisi Malik wero annahu sakliyane sak temene hadisu Malik kala ngucap sapa Malik faqala mongko dawuh Rasulullah sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaha wa abihi in sadaq aflaha beruntung sapa rajulun wa abihi lan bapake rajulun in sadaqa lamuna bener sapa rajulun au dakhala utawa mlebu sapa rajulun al jannata ing swarga in sapa abihi lan bapake rajulun in sadaqa lamuna bener sapa rajulun in sadaqa lamuna bener sapa rajulun. Bismillahirrahmanirrahim. Babu umuril Islam. Bab menjelaskan tentang perkara-perkara yang ada di dalam agama Islam atau hal-hal yang ada di dalam agama Islam. Diceritakan dari sahabat Thalhah ibni Ubaidillah. Ini jalur riwayat Imam Muslim dari Thalhah ibni Ubaidillah. Beliau menceritakan satu cerita yang pernah dialami oleh Thalhah bin Ubaidillah. Berarti Thalhah itu ketika itu ikut dalam pengajian Rasulullah SAW. Soalnya sahabat itu gantian ya, mengikuti pengajian Rasulullah itu gantian, itu sahabat. Kadang-kadang ikut, kadang-kadang yang lain kerja, itu sahabat. Nah, sahabat Abu Hurairah itu setiap pengajian Rasulullah pasti ikut. Soalnya sahabat Abu Hurairah itu ashabus suffah. Itu orang yang selalu berada di serambi masjid. Yang kini ya kalau sandi itu ashabus suffah, selalu berada di serambi masjid. Ya, saya ini lumayan sandi iso jalan-jalan. Ya anyare ning gone isor jedul terus. Serambi masjid. Saya ini lumayan. Ora tau ono ora kelihatan muli. Ndak. Sandi ashabus suffah. Ya, penduduk serambi masjid. Lah ini hadis diceritakan dari sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Berarti sahabat Thalhah waktu itu mengikuti pengajian Rasulullah SAW. Beliau menceritakan ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah. Nah, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Ini tiba-tiba datang. Mau pengajian Rasulullah itu halakoh model begini. Kalau halakoh model seperti ini, semuanya orang yang mau duduk di sini kan silahkan, tanpa daftar terlebih dahulu. Nah itu halakoh. Pendidikan zaman Rasul itu halakoh kayak begini. Nah saya ini kan klasikal. Oh, klasikal, berkelas-kelas itu kan. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu jenisnya klasikal. Nah klasikal harus daftar ono nomor induke klasikal. Nek halakoh bebas, mulai dari kecil sampai atas itu ikut jadi satu, mendengarkan satu pelajaran. Itu halakoh. Nah pengajian metode pengajiannya Rasulullah itu halakoh. Dan seperti ini, satu mulai anak kecil sampai nenek-nenek, kakek-kakek
kumpul jadi satu mendengarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya sahabat Thalhah bin Ubaidillah, ketika pengajian itu halaqah, ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah. Laki-laki tadi salah satu dari penduduk Najd. Semana rambutnya itu berantakan. Berarti wongi zuhud. Tidak begitu memperhatikan tentang masalah dunia. Zuhud. Enggak ngerti yang penting zuhud nih ini. Rajulun ini enggak, namanya enggak ditunjukkan. Enggak ditunjukkan. Wongi zuhud. Rambutnya acak-acakan. Enggak disisir. Tidak disisir. Nah, kemudian laki-laki tadi langsung ngomong begitu saja. Para sahabat yang lain mendengarkan, tapi nggak paham. Soalnya mungkin dari jauh Rasulullah berada di depan, dia datang acak-acakan rambutnya dari jauh, langsung ngomong begitu keras. Sahabat itu nggak ada yang paham apa yang diomongkan, nggak ada yang paham. Maka ketika laki-laki tadi mendekat ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi dari jauh sama mau pengajian kan di sini, ya laki-laki dari jauh langsung ngomong dari jauh sana. Sahabat nggak ada yang dengar. Maka laki-laki tadi mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ternyata laki-laki tadi bertanya tentang masalah Islam. Ini di sahabat dulu itu sangat-sangat memperhatikan tentang agama Islam. Sangat-sangat memperdulikan agama Islam itu. Sahabat zaman dulu, sahabat Rasulullah SAW, sampai jauh datang ke Rasulullah, takone anil Islam. Tanya tentang Islam. Ini sing bener di masalah keagamaan yang ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kamu juga begitu, kalau nanti sowan sing ditanyakan, nek sowan ning gone kiai sing ditakokno ya tentang agama Islam, tentang syariat. Yung kiai takone brambang rego piro saiki? Usah. Malah brambang iki. Nggone ulama teko ngomong brambang regane piro. Keliru. Ini harus sahabat Rasulullah itu diperhatikan. Tanya tentang anil Islam. Hari Islam. Terus sampai awakmu sowan ngene. Brambang go piro saiki? Lombok piro regane? Oh salah jalur. Salah ja? Sing ditakoni ulama yang guyu-guyu le awakmu takon opo? Ulama jabahas brambang. Jabahas brambang. Takon paling ndak minimal yo bagaimana hal-hal yang membatalkan wudu. Brambang takone ulama brambang. Keliru. Harus kita melihat situasi dan kondisi. Ngono lho. Lama ditakoni regane wedhus kurban. Terus kurban. Ditakoni sapi regane segene piro? Salah. Yang diomongkan adalah syariat Islam. Laki-laki tadi tanya kepada Rasulullah anil Islam, tentang Islam. Maka Rasulullah menjawab, Islam itu adalah satu, menjalankan sholat 5 waktu sehari semalam. Sholat 5 waktu sehari semalam. Kemudian laki-laki tadi tanya, apakah ada kewajiban sholat yang lain kepada saya ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, la ila anta tawaf. Enggak. Sehari semalam orang Islam hanya diwajibkan oleh Allah menjalankan 5 kali sholat. Sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ada yang lain ya Rasulullah? Tidak, kecuali kamu melakukan kesunatan. Berarti yang diwajibkan hanya 5. Yang lain hukumnya sunnah. Yang lain hukumnya sunnah. Bahkan di Indonesia itu ya tak kandani. Ada sebagian masyarakat itu sholat fardunya cuma 3. Cuma 3. Nah ini saya pernah mendengarkan ceritanya begini. Kok bisa? Cuma 3? Iya. Karena ketika pendakwah dulu, zaman wali-wali dakwah, dia
hanya menerangkan 3, sing 2 belum diterangno wis meninggal. Wis meninggal. Sing diterangno cuma 3. 2 belum diterangkan sudah meninggal. Sampai sekarang turunan 3. 3. Sing salah mbok sapa? Sing salah mbok sapa? Cuma 3. Makanya sing 2 itu tugas kalian semuanya. Berdakwah. Berdakwah. Nggak aneh-aneh. Wong Islam ku aneh-aneh. Ada juga di perbatasan barat sana. Perbatasan barat. Masjid itu menghadap 2 arah. Menghadap timur kan menghadap ke barat. Iya. Kok bisa? Iya. Lah sholat itu kan diperintahkan untuk menghadap kiblat. Lah ini orang yang paling barat ini, paling barat itu serana di sana. Setelah itu nggak ada lagi. Lah ini masjidnya itu ada yang menghadap ke timur, ada yang menghadap ke barat. Ya, ada yang menghadap ke timur, ada yang menghadap ke barat. Nah, setelah diteliti, masjid itu lebih dekat dengan kiblat menghadap ke timur daripada menghadap ke barat. Ini posisinya orang yang dekat dengan kiblat itu lebih dekat ke timur daripada ke barat. Maka di situ ada masjid yang ke timur, ada yang ke barat. Ke timur ada yang ke barat. Mesti jelas itu menghadap ke kiblat. Ayo. Itu hal-hal yang ada di dalam agama Islam. Ini perlu ijtihadnya para ulama. Setelah ini ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah tanya tentang Islam. Berapa sholat sehari semalam? Dijawab sama Rasulullah, khamsu sholawatin fil yaum wal lailah. 5 kali sholat sehari semalam. Itu yang wajib dilaksanakan. Yang lain hukumnya sunnah. Kemudian Rasulullah SAW beliau menjelaskan wasyamu syahri Ramadan. Yang kedua, Islam itu adalah menjalankan puasa di bulan Ramadan. 1 bulan penuh. Kemudian laki-laki tadi, hal alayya ghairuhu, apakah ada puasa yang lain selain itu ya Rasulullah? Tidak ada. Illa anta tawwa, kecuali kamu melakukan kesunatan. Kok saiki iku tarwiyah. Tarwiyah. Oh sobat? Enggak. Apa alhamdulillah. Jadi puasa tarwiyah. Sunnah, hukumnya sunnah. Kalau punya dosa, maka dosanya diampuni oleh Allah SWT. Nek sakmu bet ora ndek dosa, puasa tarwiyah derajatnya diangkat oleh Allah SWT. Didukurno karo Allah. Jadi setiap amal ibadah itu kalau orangnya punya dosa, maka amal ibadah tersebut menjadi penghapus dosa. Tapi kalau orang yang melakukan ibadah nggak punya dosa, maka amal ibadah tersebut pasti akan menjadikan derajat tinggi. Jadi semuanya bermanfaat. Nek dosane akeh, amal ibadahnya menghapus dosa. Nek gak dosa, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Rasulullah SAW menyebutkan zakat. Apakah ada yang lain ya Rasulullah selain zakat fardu? Tidak ada, kecuali kamu membuat kesunatan. Berarti sedekah sunnah. Kemudian setelah diterangkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya Islam itu adalah menjalankan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan zakat bagi yang mampu, yang nisab, punya nisab. Kemudian laki-laki tadi langsung pergi. Berarti ada yang belum dijelaskan sama Rasulullah. Apa? Haji. Kayak wis pergi. Soalnya kenapa laki-laki nggak menunggu? Enggak. Apa itu wis dikira dhewe nduwe iso teko wis orang arah iso berangkat haji. Ora dipanggil sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pokoknya Islam. Menjalankan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, zakat bagi yang sudah punya satu nisab. Kemudian laki-laki tadi pergi sambil mengucapkan wallahi la azidu ala hada. Demi Allah, saya tidak akan menambahi apa yang sudah diterangkan oleh Rasulullah.
Wala angkusu minhu, dan demi Allah saya tidak akan mengurangi apa yang sudah diterangkan oleh Rasulullah. Jadi laki-laki tadi berjanji kepada Allah, bersumpah kepada Allah, dia tidak akan menambahi apa yang sudah diterangkan oleh Rasulullah. Berarti sholatnya cuma 5 waktu. Kemudian puasa cuma puasa Ramadan. Kemudian dia pergi, tidak akan mengurangi, tidak akan menambahi. Berarti dilakukan secara konsisten 5 waktu semasa hidupnya, dan puasa Ramadan semasa hidupnya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah, aflaha in shadaq, dia akan beruntung atau dia akan dimasukkan surga oleh Allah kalau dia benar-benar menjalankan sholat 5 waktu dan puasa di bulan Ramadan. Nah ini, paham ya? Ini wis amal minimal yang bisa menjadikan orang dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan sholat 5 waktu dan menjalankan puasa di bulan Ramadan. Maka Rasulullah mengatakan, aflaha wa abihi in shadaq, au dakhalal jannah wa abihi in shadaq. Dia akan dimasukkan surga oleh Allah kalau dia betul-betul konsisten menjalankan sholat 5 waktu dan menjalankan puasa di bulan Ramadan. Ini agama Islam. Agama Islam rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin, memberikan rahmat kepada seluruh penduduk alam. Enggak usah banyak-banyak. Terus 5 waktu, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, masuk surga. Itu bener, insya artinya dilakukan secara konsisten. Menurut paham ya? Yes. Sholat 5 waktu dijaga dengan baik. Karena ono salah satu walinya Allah Subhanahu wa taala, yes, sholat fardu, sholat sunnah ora hendak dikerjakan sholat sunnahnya. Sholat fardu, pokoknya sing fardu dilakukan, yang sunnah tidak. Itu sudah dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menjalankan sholat 5 waktu, berarti sudah mengikuti sunnah Rasul, karena ini adalah perintah Rasulullah SAW. Ketika orang itu menjalankan puasa Ramadan, berarti sudah menjalankan sunnah Rasul. Ini adalah perintah Nabi Muhammad SAW. Karena 2-3 hal ini harus kita jaga dengan baik. Sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dan bayar zakat kalau memang kita sudah punya satu nisab seperti yang ditentukan di dalam kitab-kitab fikih. Masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah aneh-aneh, tidak usah banyak-banyak. Ini wis cukup digunakan untuk masuk surga. Nek kepengen penambahan sing VIP ya ditambahi lagi. Sunnah-sunnah yang lain dikerjakan. Ini kan wis tiket minimal masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nek kepengen sing kelas tinggi harus menjalankan sunnah-sunnah yang lain. Soalnya nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala itu derajatnya disesuaikan dengan amal ibadahnya masing-masing. Tapi kelihatan. Kayak ning gone hotel ngono. Ana sing tingkat 1 ya kelihatan dari atas. Oh, awakmu nggone ning kono pet ya. Makanya tak jak biyen ngaji ora gelem awakmu. Ora gelem. Tingkat-tingkatan. Jadi yang di atas yo ngerti tingkat yang di bawah. Sing di bawah yo noleh terus kok enak rek ning kono rek. Oh enak piye awakmu biyen ora gelem dicarine ning kono wae mangan OTT tok. OTT tok ae. Ora awakmu. Wallahu a'lam bi. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna wa fakina wa qarabatina Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna wa fakina wa qarabatina Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna wa fakina wa qarabatina fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik.